Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Brandito Fata dari kelas 4A D4 TKI dengan NIM 224142097. Pada video kali ini saya akan membahas ringkasan dari buku Seven Habits of Highly Effective People karya Stephen R. Covey. Buku ini membahas 7 kebiasaan utama yang dapat membantu kita menjadi pribadi yang lebih efektif baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Sebelum masuk ke 7 kebiasaan, ada konsep penting yang perlu dipahami. Menurut Covey, karakter seorang terbentuk dari kebiasaan. Kebiasaan sendiri merupakan gabungan dari pengetahuan, keterampilan, dan keinginan. Tujuan utama dari konsep ini adalah kita berkembang dari ketergantungan menjadi mandiri hingga akhirnya saling ketergantungan, yang artinya kita tidak hanya sukses sendiri tapi juga mampu bekerja sama dengan orang lain. Pertama, kita perlu tahu bahwa kebiasaan itu membentuk karakter kita. Contohnya, kalau kita terbiasa bangun pagi dan disiplin, lama-lama kita jadi orang yang teratur. Sebaliknya, kalau sering menunda-nunda, itu juga akan jadi kebiasaan. Jadi, kebiasaan kecil sehari-hari itu sangat berpengaruh terhadap masa depan kita. Covey juga membedakan dua konsep penting. Yang pertama, etika kepribadian, yaitu fokus pada penampilan dan teknik cepat sukses. Yang kedua, dengan etika karakter, yaitu fokus pada nilai, integritas, dan prinsip hidup. Kesimpulannya, kesuksesan yang bertahan lama hanya bisa dicapai melalui karakter yang kuat, bukan sekadar pencitraan saja. Banyak orang ingin sukses dengan cara cepat, misalnya tampil percaya diri di depan orang lain. Tapi kalau di dalamnya tidak jujur atau tidak disiplin, itu tidak akan bertahan lama. Contoh, mahasiswa yang mencontek mungkin dapat nilai bagus, tapi tidak benar-benar paham ilmunya. Sedangkan yang belajar jujur, hasilnya mungkin lebih lambat, tapi lebih kuat dalam jangka panjang. Untuk kebiasaan pertama adalah be proaktif atau menjadi proaktif. Artinya kita bertanggung jawab atas hidup kita sendiri, kita tidak menyalahkan keadaan, tapi memilih bagaimana kita merespon. Fokuslah pada hal-hal yang bisa kita kendalikan, bukan yang di luar kendali kita. Sebagai contoh, habit 1 proaktif, kalau nilai kita jelek, orang reaktif akan menyalahkan dosen atau soal. Tapi orang proaktif akan bilang, mungkin saya kurang belajar, saya harus memperbaiki. Jadi kita fokus pada solusi, bukan alasan. Kebiasaan kedua, yaitu mulai dengan akhir di pikiran atau begin with the end in mind. Apa maksudnya itu? Sederhananya, sebelum kita melakukan sesuatu, kita harus tahu dulu tujuan akhirnya. Ibarat perjalanan, kita tidak mungkin berangkat tanpa tahu tujuan. Kalau tidak, kita bisa tersesat atau bahkan sampai ke tempat yang salah. Contoh habit 2, yaitu mulai dengan tujuan akhir. Sebagai mahasiswa teknik kimia, misalnya kamu ingin kerja di industri migas atau jadi peneliti. Nah, dari sekarang kamu harus mulai rajin belajar, ikut organisasi, cari pengalaman magang, karena kamu sudah tahu akhir yang ingin dicapai. Kebiasaan ketiga adalah put first thing first. Ini berkaitan dengan manajemen waktu dan prioritas. Fokuslah pada hal yang penting, bukan hanya yang mendesak. Dengan begitu, kita bisa lebih produktif dan tidak mudah terdistraksi. Sebagai contoh, habit ketiga yaitu dahulukan yang utama. Kamu punya tugas, tapi malah scroll media sosial. Itu berarti kamu memilih yang menyenangkan, bukan yang penting. Orang efektif akan kerjakan tugas dulu, baru hiburan. Jadi, produktivitasnya lebih tinggi. Untuk kebiasaan keempat adalah think win-win. Dalam hubungan dengan orang lain, kita harus mencari solusi yang saling menguntungkan, bukan menang sendiri, tapi semua pihak merasa diuntungkan.
Sebagai contoh habit 4, think win-win. Dalam kerja kelompok, jangan hanya ingin nilai bagus sendiri, tapi bantu teman agar semua bisa memahami materi. Jadi, semua pihak merasa diuntungkan. Kemudian kebiasaan kelima adalah seek first to understand, then to be understood. Artinya, kita harus mendengarkan orang lain dengan empati sebelum menyampaikan pendapat kita. Komunikasi yang baik dimulai dari memahami, bukan langsung berbicara. Sebagai contoh, habit 5 yaitu mengerti dulu baru dimengerti. Saat teman kamu curhat, jangan langsung kasih solusi. Dengarkan dulu sampai benar-benar paham perasaannya. Setelah itu, baru kamu memberi pendapat. Ini membuat orang lain merasa dihargai. Kebiasaan keenam adalah sinergis. Sinergi berarti bekerja sama secara efektif. Hasil kerja tim bisa lebih besar dibandingkan kerja individu. Perbedaan bukan untuk diperdebatkan, tapi untuk saling melengkapi. Sebagai contoh habit 6, sinergi. Dalam kelompok, ada yang jago presentasi, ada yang jago analisis, dan ada yang jago desain. Kalau digabung, hasilnya jauh lebih bagus dibanding kerja sendiri. Kemudian kebiasaan terakhir adalah sharpen the saw atau asah gergaji, yang artinya kita harus terus memperbarui diri dalam 4 aspek. Yang pertama fisik, yang kedua mental, dan yang ketiga emosional, dan yang terakhir spiritual. Dengan menjaga keseimbangan ini, kita bisa terus berkembang. Sebagai contoh, habit yang terakhir yaitu habit 7, asah gergaji. Fisik yaitu dengan olahraga, mental dengan kita belajar, untuk emosional dengan kita menjaga hubungan dengan orang lain. Kemudian yang terakhir spiritual, yaitu dengan kita merefleksikan diri atau ibadah. Kalau kita tidak mengasah diri, lama-lama kita bisa kelelahan dan tidak berkembang. Dari ketujuh kebiasaan ini, kita bisa simpulkan bahwa kebiasaan 1-3 yaitu fokus pada diri sendiri. Kemudian kebiasaan 4-6 yaitu fokus pada hubungan dengan orang lain. Kemudian yang terakhir, kebiasaan ketujuh, untuk menjaga keseimbangan diri. Jika kita menerapkan semuanya secara konsisten, kita bisa menjadi pribadi yang lebih efektif dan sukses. Dari 7 kebiasaan ini, kita belajar bahwa sukses dimulai dari diri sendiri, dilanjutkan dengan hubungan yang baik dengan orang lain, dan dijaga dengan pengembangan diri. Kalau kita konsisten menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, kita bisa menjadi pribadi yang lebih efektif. Sekian video singkat ringkasan buku The 7 Habits of Highly Effective People karya Stephen R. Covey. Apabila ada kesalahan kata, mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.